Salam, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini Sabtu tanggal 6 Juni 2006 yang sama dalam firman Tuhan di Keluaran 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian. Ayat yang ke-31, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Kristus. Firman Tuhan kasih ingat kita semua, khususnya hari ini Keluaran 14 ayat pertama hingga ayat yang 31, yaitu Sabtu tanggal 6 Juni 2006, dan tentu besok hari Minggu tanggal 7 Juni 2006 kita harus bekerja. Ya, ingat akan Tuhan. Ya. Kembali lagi pada firman Tuhan Keluaran 14 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian. Ya, jadi Tuhan pakai Musa ya, untuk memimpin bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan Tuhan, itu tanah Kanaan, melewati padang gurun. Ya, dan walaupun orang Israel diserang, tapi mereka menang karena Tuhan membela mereka. Ya, khususnya di laut mati semua orang Mesir di sana, pasukan-pasukan. Ya. Ayat yang kedua, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Hasirah antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sifon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi berkemahlah bangsa Israel di tepi laut karena disuruh oleh Tuhan. Dan di situ juga dituntun oleh tiang api atau tiang awan. Ya, itulah Tuhan yang kita sembah. Dia memperhatikan hidup kita. Ya. Keluaran 14 ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, jadi ini Tuhan berperang atas Israel dan orang Israel diam saja. Jadi musuh-musuhnya mati ya, di laut itu. Ya, karena Musa mengangkat tongkatnya, ya, laut itu dibagi dua, terbelah seperti tembok. Berjalanlah orang Israel, datang musuh-musuh menyerang mereka, pasukan Mesir. Ya, Tuhan menyuruh Musa tutup kembali air laut itu dengan tongkatnya. Terjadilah demikian. Jadi artinya kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan membela kita dan menjaga kita dimanapun kita berada. Keluaran 14 ayat 2, berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun. Jadi pasukan Firaun mati semua. Ya, berbaliklah air itu, ya, yang disuruh oleh Musa. Tuhan menyuruh Musa yang telah menyusul orang Israel itu ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Jadi mereka mati semua, ya, tenggelam semua. Ya. Kemudian Keluaran 14 ayat yang ke-29, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Jadi air itu jadi tembok, diubah oleh Tuhan. Ya. Jadi bangsa Israel berjalan, ya, aman, tidak ada masalah. Ya. Walaupun musuh menyerang mereka, seharusnya bangsa Israel meninggal, tapi yang meninggal adalah musuh itu, karena Tuhan membela bangsa Israel. Ya. Ayat 30, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Jadi sebagai bukti orang Israel, mereka melihat orang Mesir mati terhantar di laut, mati sia-sia karena melawan kuasa firman Tuhan, melawan perintah Tuhan, tidak mati sia-sia. Ayat 31, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya
perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Jadi disitulah bangsa Israel makin takut kepada Musa dan Tuhan, hamba Tuhan Musa itu. Jadi kalau kita dipakai oleh Tuhan, lakukan, jangan melawan, nanti kita akan dihukum. Ya. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan membela kita. Ya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 6 Juni 2026, di Keluaran 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Israel, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.